Shalom warga kerajaan, walk in godliness. Akhir daripada bulan ini, bulan Agustus 2025. Maka saya mau sampaikan pada saudara untuk mempermudah. Apa itu walk in godliness? Jelas sekali dalam 3 Yohanes. Walk in truth, walk in love, walk in truth, and walk in wisdom. Kita tahu bagaimana itu adalah buah daripada holiness itu sendiri. Di dalam surat 3 Yohanes ini kita lihat ada beberapa tokoh yang walk in godliness. Yang tentu saja di elder, penatua yaitu Rasul Yohanes. Tapi ada 2 orang lagi di sini yang mendapatkan rekomendasi dari Rasul yang luar biasa ini. Yang pertama adalah Gaius. Gaius itu hidupnya penuh dengan menjadi berkat buat orang lain. Karena dikatakan I love you in truth. Truth adalah firman Allah dan truth adalah sang firman Tuhan Yesus Kristus. Ayat kedua yang sering dikutip adalah My beloved, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, aku harapkan. Ini yang diminta oleh seorang tua, seorang pemimpin, seorang kingdom leader. Supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ada seorang pengajar mengatakan jiwa itu spirit. Saudara, kita lihat sekarang ini banyak orang sakit jiwa, saudara, ya. Yang mudah marah, mudah tersinggung, yaitu ngamuk dan sebagainya, ya. Bahkan yaitu melukai diri sendiri. Dan hari-hari ini kita mendengar ada perdebatan, ada seorang yaitu diplomat muda yang diduga bunuh diri ataupun dibunuh orang. Tetapi ini sesuatu yang kompleks dan itulah keadaan dunia saat ini. Jadi firman Allah mengatakan walk in truth. Aku sangat bersuka cita ketika beberapa orang lain, saudara datang memberi kesaksian tentang hidupmu ya Gaius dalam kebenaran. Sebab memang kau hidup dalam kebenaran. Tetapi tidak ada sukacita lebih bagaimana the elder mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Anak-anak di sini adalah teknon. Teknon itu anak tapi panggilan kesayangan. So bisa membaca dan merasakan kasih Allah yang mengalir dalam kehidupan daripada hamba-hamba Tuhan ini. Satu lagi adalah seorang anak muda mungkin namanya Demetrius. Dia berasal dari penyembah berhala. Dari namanya kan kita tahu bagaimana dia itu dilindungi oleh Dewi Ceres atau Demeter. Itu gambaran daripada Gaia, Dewi Bumi. Tetapi firman Allah mengatakan semua orang memberi kesaksian yang baik tentang Demetrius. Bahkan sang kebenaran sendiri memberi kesaksian demikian. Jadi sekali lagi walk in godliness adalah walk in truth. Dari mana kita tahu? Di dalam firman Tuhan. Karena itu hanya pelaku firman yang hidup di dalam godliness. Apa yang bisa dibuat agama? Sekali lagi agama itu cuma bisa membuat orang kurang baik jadi lebih baik. That's it. Tetapi firman Allah menjadikan kita orang benar. Haleluya. Menjadikan kita righteous. Dan jangan lupa righteousness is a gift. Dan kelimpahan kasih karunia membuat kita hidup dan berkemenangan. Bahkan memerintah di dalam kehidupan ini. Karena itu semua warga kerajaan pastikan. Dalam 3 Yohanes kita merasakan kasih. Dan kebenaran itu ternyata sederhana sekali. Yaitu saudaraku reality. What is the reality of your life and mine? Firman Allah menjelaskan kita menyembah Sang Bapa dalam roh dan kebenaran. Kebenaran apa? Realitas, reality. Luar biasa. Saudaraku, memang kerajaan Allah saat ini itu invisible, tidak kelihatan. Tapi melalui kehidupan saudara, keluarga kita, yaitu komunitas kita, orang bisa melihat bahwa sungguh Allah itu ada. Dan sungguh kita adalah putra-putri dari yang maha tinggi. God bless you. Walk in truth. God bless you. Amen. Shalom, shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa, amin. Oke. Sangat bersyukur kalau hari ini kembali kita boleh berkumpul di tempat ini. Dalam keadaan yang penuh dengan sukacita, dalam keadaan yang luar biasa sehat, itu semua karena Tuhan, amin.
Sebelum kita mulai untuk menyembah Tuhan, saya mau sama-sama undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada setiap kita di dalam hidup kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kasih setiamu Tuhan yang selalu menyertai hidup setiap kami sampai dengan detik ini Tuhan. Kalau kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena Engkau, itu semua karena kasih-Mu yang berlimpah dalam hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segalanya. Hanya ini Tuhan yang bisa kami persembahkan. Hanya yang ini Tuhan yang bisa kami naikkan sebagai ucapan syukur kami Tuhan bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau undang semua Roh Kudus-Mu Tuhan. Turun di hadirat-Mu, turun di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Roh-Mu hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratku memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari hadir Tuhan, hadir di bait kudusnya Yesus. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya Yesus yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadiratku memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah.
ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Ini kerinduan kami, ini doa kami Tuhan, bersujud di altar-Mu. Haleluya Yesus, hadirat-Mu yang kami perlu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan cinta-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu, biar hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan Tuhan pada pagi ini Tuhan dan selamanya Tuhan. Hadirat-Mu menaungi hidup kami, menyertai hidup kami Tuhan. Yesus, kami perlukan Engkau, kami perlukan Engkau, hanya Kau Tuhan, perlindungan kami, kekuatan kami Tuhan. Haleluya, Kau kami sembah. Rasakan hadirat-Mu, rasakan kedamaian-Mu Tuhan di tengah kami. Haleluya, haleluya Yesus. Mari sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat-Mu, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ya Tuhan, penuhi setiap hidup kami dengan hadirat-Mu ya Kudus-Mu penuhi bait-Mu,
Apapun yang terjadi kami akan menyembah Engkau Tuhan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless day we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord, oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan Tuhan, di atas segalanya Tuhan. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Sebab hanya Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan. Biar hidup kami Tuhan seturut dengan jalan-Mu Tuhan. Karena kami percaya ketika kami berserah penuh kepada Engkau, rencana-Mu Tuhan yang akan selalu menyertai setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan meninggikan Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Kiranya setiap nyanyian, setiap pujian yang kami naikkan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Sama-sama kita katakan amin. Siap untuk memuji Tuhan lebih dahsyat saudara? Amin. Boleh saya undang kita semua untuk sama-sama kasih salam ke kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus ajaib. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Mari sama-sama satukan hati, kita nyanyikan lagu ini bersama. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekali lagi ya. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia. Amin. Yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Sebab Engkau turut bekerja dalam hidup setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu tidak ada yang gagal dalam hidup setiap kami.
menjadikanku sesuai rencanamu. Amin. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang percaya, bagi yang berjalan, amin, melangkah sesuai panggilannya. Rencana indah diberikannya bagi kita yang percaya. Sama-sama Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekali lagi kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu. Kau menentukan arah tujuan seturut langkahmu. Bagi yang percaya, bagi yang berjalan melangkah sesuai panggilannya. Rencana indah diberikannya bagi kita yang percaya. Sama-sama Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sama-sama kita katakan, aku berharap penuh sumber kemenanganku. Amin. Dalam janji-Mu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Aku berharap penuh sumber kemenanganku. Dalam janji-Mu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Aku berharap penuh sumber kemenanganku. Dalam janji-Mu tak akan goyah, sebab Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Mari sama-sama. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia. Yes God, yang mengasihi Tuhan dan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal.
terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami imani Tuhan, biar hidup kami Tuhan bisa menjadi bukti dari kebesaran-Mu Tuhan. Biar lewat hidup kami, hanya nama-Mu saja yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu saja yang kami sembah Tuhan. Biar setiap orang yang melihat kami, mereka juga melihat Engkau di dalam diri kami Tuhan. Biar kami semakin berbuah lebat, menjadi milik-Mu Tuhan, menjadi alat-Mu. Engkau pakai hidup kami Tuhan, lebih dahsyat lagi Bapa. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini kerinduan hati kami. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Yesus, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Tuhan, Kau sempurna, yes Tuhan, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Kau bersama kami Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya pagi ini untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk tundukkan kepala dan keluarkan suara.
bangsa kita sedang tidak baik-baik saja. (28 Agustus) beberapa hari yang lalu kita mendengar ada beberapa demo yang dilakukan di beberapa kota. Bahkan ada nyawa yang melayang. Oleh karena itu, saya rindu mengajak saudara pagi ini. 1 menit saja saudara berdoa, buka suara. Doakan bangsa kita. Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan. Doakan Bapak Presiden, Wakil Presiden untuk bijak mengambil langkah-langkah yang strategis bagi bangsa kita. Doakan anak-anak Tuhan yang duduk di bangku pemerintahan untuk berani menyuarakan kebenaran, memiliki hati nurani yang murni. Anak-anak Tuhan yang duduk di bangku DPR betul-betul menjadi wakil rakyat, yang mewakili suara rakyat. Doakan keamanan, berdoa Tuhan pulihkan negeri kita, ekonomi kita. Ya Tuhan, pulihkan. Dan berdoa untuk anak-anak kita yang begitu berani dan rela berkorban untuk menyuarakan hati rakyat. Yang terutama berdoa supaya dengan hati yang tulus mereka maju untuk kepentingan bangsa kita. Dan kita berdoa Tuhan menggagalkan setiap rancangan yang jahat. Kita berdoa untuk orang-orang yang punya kepentingan tertentu supaya Tuhan yang berperkara dengan mereka dan Tuhan yang menjamah hati mereka. Kita berdoa supaya campur tangan orang-orang tertentu, Tuhan yang intervensi di situ. Supaya bangsa kita betul-betul mengalami sesuatu, sejarah baru yang mendatangkan kebaikan akan terbuka buat bangsa kita. Melalui kepemimpinan yang ada, bangsa kita akan maju. Bahkan doakan orang-orang yang kita kasihi, yang ada di daerah-daerah yang rawan, supaya mereka tetap berada dalam perlindungan dan campur tangan Allah, penjagaan Tuhan. Doakan kota-kota kita, doakan kota-kota di mana orang-orang yang kita kasih tinggal, dan berdoa untuk kota Semarang untuk tetap menjadi kota yang kondusif, untuk menjadi barometer kota yang penuh toleransi. Tuhan, kami berdiri bagi bangsa kami, Indonesia, yang kami cintai. Benar, ada banyak keputusan-keputusan, ada banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin kami tidak suka.
Tapi bukan berarti kami membenci bangsa kami. Bukan berarti kami membenci pimpinan kami. Tapi justru rasa cinta akan negeri ini semakin berkembang, semakin bertumbuh, dan kami berdiri bagi bangsa kami. Mungkin kami tidak bisa berkontribusi dalam hal tenaga. Mungkin kami tidak punya keberanian seperti orang-orang yang berani maju di depan. Tapi kami punya kekuatan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya pribadi yang sanggup mengubah keadaan seburuk apapun menjadi keadaan yang indah bagi bangsa kami, yaitu Tuhan kami, Allah kami yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan, kami berdoa, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami. Bangkitkan orang-orang yang berhati tulus. Orang-orang yang tidak memikirkan kepentingan pribadi mereka. Orang-orang yang tidak memikirkan golongan mereka. Yang tidak memikirkan kepentingan partai. Tapi betul-betul memikirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pulihkan hati kami yang tersakiti. Pulihkan hati masyarakat yang tersakiti. Dengan melihat bahwa selama Tuhan menerbitkan matahari dari timur, selama itu pula kami melihat janji Tuhan ya dan amin. Negeri kami Indonesia ada di dalam tangan Tuhan. Negeri kami Indonesia ada di hati Tuhan. Negeri kami Indonesia, negeri yang gemah ripah loh jinawi, negeri yang diberkati Tuhan, negeri yang terus akan menunjukkan cinta akan Tuhan. Kami berbeda-beda, tapi kami satu. Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan pagi ini kami kembali menyerahkan waktu kami untuk duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berbicara secara pribadi. Jamah hati kami di tengah-tengah situasi yang tidak baik sekalipun. Kami tetap melihat Tuhan kami baik. Tuhan kami dahsyat. Engkau yang terhebat. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Tema kita adalah walking in Godliness. Ya. Berjalan di dalam koridornya Tuhan. Ya. Tetapi nanti kalau Bapak Ibu lihat slide saya, ini agak sedikit provokatif ya. Dalam berjalan di dalam koridor Tuhan. Ya. Siapa yang bisa baca ini? Bacanya dengan nada ya. Ya, akan ada tanda tanya, tanda seru. Jadi kalau orang yang suka bacanya flat jangan baca. Nanti mengganggu pendengaran. Siapa mau mewakili?
Siapa yang mau mewakili baca ini? Pak Leo, monggo Pak Leo. Luar biasa. Ternyata sudah lama meninggalkan bangku SD, SMP, SMA, tapi gaya bacanya tetap bisa ya Pak ya. Masalah siapa takut? Ya, oke. Ini judul rodok provokatif saudara. Ya, saya tidak bermaksud untuk Bapak Ibu kemudian mencari masalah, ya, karena masalah itu bukan untuk dicari, ya. Tetapi saya juga tidak mereferensikan atau merekomendasikan untuk saudara lari dari masalah. Karena kenapa? Selama saudara dan saya masih hidup, masalah itu pasti ada. Betul ya? Masalah itu pasti ada. Yang tidak punya masalah itu yang sudah punya rumah masa depan. Ya, yang 2x1 lah itu yang sudah tidak punya masalah itu. Yang sudah tidak bernapas itu yang tidak punya masalah. Tapi selama saya dan saudara masih hidup, masih ada di dunia ini, masih bergerak, masih bernafas, masih melihat segala sesuatunya dengan mata yang terang dan pikiran yang jernih, masalah itu pasti tetap ada. Tapi seperti tadi dibacakan oleh Pak Leo, masalah siapa takut? Ya ini provokatif ya, mungkin saudara rodok jengkel, apalagi kalau saudara merasa bahwa hari-hari ini masalah kuakeh, ya toh hari-hari ini ya betul ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja, negara kita sedang tidak baik-baik saja. Ya kita puji Tuhan tinggal di kota Semarang yang bisa dibilang kota Semarang ini cukup kondusif dibandingkan beberapa kota yang lain ya. Di Solo teman saya berkata mencekam banget karena ada banyak beberapa demo ada di beberapa lokasi. Dan saya percaya bahwa saudara-saudara kita di Jakarta juga bukan hanya mencekam tok, tapi sudah betul-betul menakutkan ya. Kita yang nonton aja kita miris, apalagi mereka yang menghadapi secara langsung di situ. Negara kita tidak sedang baik-baik saja. Tapi sekali lagi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang hebat. Justru disinilah mungkin saudara dan saya tidak bisa menyumbangkan tenaga kita untuk maju di depan ya dan berada di barisan depan. Tapi saya dan saudara mampu dan bisa berdoa bagi bangsa kita. Kita bisa berdoa bagi saudara-saudara kita. Kita bisa berkontribusi di dalam keyakinan kita di dalam Tuhan bahwa Tuhan akan buka jalan buat segala sesuatunya. Amin. Nah, saya mau ajak saudara ya, ini di dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Saya mau ajak saudara untuk lebih dulu membaca latar belakangnya peristiwa ini. Yuk, saya akan ajak saudara baca bergantian 1, 2, 3. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu akan baca ayat yang genap. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Kenapa ada dua nama? Karena danau Galilea, nama lainnya adalah danau Tiberias. Bahkan ada nama lain lagi juga, namanya adalah danau Kineseret. Ya, jadi jangan heran ya, di Israel itu ada satu wilayah, ada satu orang, ada satu hal yang namanya itu bisa banyak. Ya, jadi ini sesuatu yang biasa di Israel. Ayat 2 silakan. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah dia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat. Nah, ada masalah enggak saudara? Ada ya? Ya, masalahnya itu di ayat 5. Ya. Jadi banyak orang
pengen lihat Yesus, banyak orang berbondong-bondong, mereka mau melihat mujizat, mungkin sampai mereka lupa bawa bekal. Ya, mereka lupa, mungkin juga tidak bawa banyak uang. Kenapa? Nanti ketika ayat berikutnya kita lihat, Filipus saja bilang 200 dinar tidak mungkin cukup untuk kita bisa ngasih makan 5.000 laki-laki. Baru 5.000 laki-laki loh saudara. Saudara pernah kepikir enggak? Saya percaya bahwa tidak hanya 5.000 laki-laki. Tapi sekali lagi, the woman is the second class. Ya, jadi dalam asumsi orang-orang Yahudi itu wanita itu second class. Tapi ada joke ya, waktu saya tinggal di Papua itu ada joke. Kenapa ya? Kok di dalam Alkitab itu yang disebut cuma laki-laki 5.000 tok? Kok tidak ada wanita yang tidak ada wanita disebutkan? Bapak Ibu Saudara tahu apa jawabannya? Ada jawabannya. Orang mobnya Papua, Pak Frans di sini bilang gini. Saya ingat sekali ya. Saya itu dulu waktu di Sorong di Papua itu tinggal sama keluarga Manado, orang Manado, dan di sana itu banyak sekali kerukunan. Orang Manado di sini siapa ya? Adakah? Orang Manado Batak, ada ya? Ada. Oh iya. Yonatan, tapi kayaknya tidak datang ya. Ya, orang Manado, orang Makassar, orang Papua, orang Batak, orang Ambon itu banyak di Papua ya. Nah, setiap kali mereka mau kerukunan, nanti cucu yang kecil bilangin sama omanya, "Oma, sudah bawa plastik." Bawa plastik tuh, rupanya begini saudara. Ada kebiasaan di sana ya, kalau mau kerukunan itu sudah dari rumah itu sedia plastik. Kenapa? Karena nanti mau membawa pulang konsumsi. Jadi ada kue cucur, ada apa. Nah, saya mikir waktu joke ini muncul, kenapa hanya 5.000 laki-laki? Karena nanti kalau para wanita dihitung dan ikut, tidak akan sisa 12 bakul. Karena dibawa pulang sama ibu-ibu. Tapi cuma joke ya. Ini cuma bercanda saja. Tapi saya percaya bahwa ada wanita, ada anak-anak yang ikut di dalam acara ini. Banyak berarti ya. Berarti kalau rata-rata katakanlah ada yang sudah beristri, ada yang bawa anak, mungkin kita kalikan 2 kali lipat, 10.000 orang mungkin pada waktu itu, laki, perempuan, dan anak-anak mungkin ya. Tapi yang jelas dikatakan bahwa ada 5.000 laki-laki. Ini jumlah yang tidak sedikit loh saudara. Wah, ini jumlah yang tidak kecil. Ya. Ini yang terjadi. Bahwa ada saja masalah yang bisa datang di tengah-tengah keinginan kita untuk melihat sesuatu yang baik. Betul ya? Ada saja kesulitan yang bisa terjadi dalam hidup kita sekalipun kita punya tujuan yang baik. Ya, dan ini masalah tidak main-main. Ya. Ini sesuatu yang terjadi atau peristiwa itu terjadi di tempat yang jauh. Ya, pasti tidak dekat dengan orang jual makanan, beda dengan zaman sekarang. Kalau kita lagi kumpul-kumpul mesti orang yang dodolan. Ya kan, mesti ada yang jualan. Kopi Miri pasti nomor 1 akan menjadi penjual pertama di situ ya. Nah, ini yang terjadi. Dan lagian dikatakan bahwa sekaligus kita punya uang 2 dinar itu gede loh. 200 dinar itu gede loh. Kenapa? Karena 1 dinar itu upah gaji pekerja 1 hari. Itu tidak kecil loh. Tapi itu toh Filipus bilang itu tidak cukup. Nah, saudara, dalam kehidupan kita orang Kristen juga begitu. Kalau kita lihat implikasinya di masa kini bahwa kita ini seringkali punya tujuan baik, kita ini seringkali pengen melakukan sesuatu yang baik, tapi unpredictable atau bahkan mungkin juga sudah kita perkirakan bahwa masalah bisa terjadi di tengah-tengah kita ingin mencapai sesuatu. Saya sering bilang sama Bapak Ibu Saudara, bohong kalau sampai ada orang berkata bahwa ikut Yesus itu tidak ada masalah. Hati-hati. Jangan mau mendengarkan yang begitu. Itu PHP itu.
ikut Yesus itu tetap ada masalah. Ikut Yesus itu tetap Tuhan izinkan masalah terjadi. Ya, makanya kan sampai ada puisi bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu cerah. Kadang-kadang ada mendung, kadang-kadang ada hujan. Artinya dalam kehidupan kita itu tidak selalu fine-fine saja. Ya, kita tidak cari masalah pun, ya, masalah itu tetap datang seperti jalangkung. Ya, datang tak diundang, pulang tak diantar. Ya, nah, tapi saya mau ajak Bapak Ibu Saudara melihat kebenaran firman Tuhan di sini. Mengapa Tuhan izinkan? Tuhan izinkan kan berarti, betul ya? Iya toh. Tuhan izinkan dong. Mereka dalam kondisi berpikir kita harus lakukan apa ini? Ya. Karena kalau Tuhan tidak izinkan pasti sudah disiapkan semua. Tapi yang terjadi adalah habis Tuhan Yesus mengajar, mereka Tuhan Yesus melihat mereka tidak punya makanan. Nah, berarti Tuhan itu izinkan untuk mereka mengalami sesuatu. Nah, ini begitu pula yang mesti kita dapatkan jawaban mengapa Tuhan mengizinkan masalah melanda kehidupan kita. Ada orang tidak pernah punya masalah? Kalau ada, tak kasih waktu kesaksian. Tak turun sebentar. Semua kita punya masalah. Semua kita punya persoalan. Semua kita bisa kekurangan. Semua kita bisa sakit. Semua kita bisa konflik. Nah, tapi yang seringkali mungkin tidak terpikirkan oleh kita adalah mengapa Tuhan izinkan itu terjadi? Ya. Ada 3 hal. Apa saudara? Yang pertama apa? Menguji iman. Ya. Jadi Tuhan Yesus bilang, ada enggak roti dan sebagainya? Ini orang-orang ini belum pada makan. Dia tanya sama murid-muridnya. Nah, perhatikan. Hal itu dikatakan bukan berarti Tuhan Yesus tidak punya cara untuk menolong. Enggak ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, muridnya. Sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ya. Nah, yang menarik kata mencobai di dalam Yohanes pasal 6 ayat 6 ini asal katanya sama persis dengan kata pencobaan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2. Berbahagialah kamu apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, yaitu kata dasarnya dalam bahasa aslinya digunakan kata perazzo. Ya, yang artinya godaan, yang artinya cobaan, tetapi cobaan itu bisa punya 2 makna. Yang satu untuk menjebak, ya, jadi mencobai itu bisa pengertiannya, misalnya saya mencobai Mas Dion, saya bermaksud untuk menjatuhkan beliau. Ya, saya bermaksud untuk mempermalukan dia, itu mencobai dalam pengertian yang pertama. Tapi dalam pengertian yang selanjutnya, mencobai itu bisa berarti menguji. Jadi yang pertama itu berkonotasi negatif, karena saya mau menjebak, saya mau mempermalukan, saya mau menjatuhkan, sehingga yang dijebak itu menjadi malu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi makna yang selanjutnya itu punya arti lain adalah menguji. Menguji pengertiannya adalah kalau saudara bandingkan dengan Yakobus itu kata berbahagialah. Karena supaya apa? Karena aku uji dengan ujian imanmu kamu akan
tahan uji, tekun dan sebagainya. Jadi menguji di sini adalah untuk supaya kamu mengalami yang namanya next level secara rohani. Kamu mengalami yang namanya peningkatan. Kamu mengalami yang namanya kemuliaan. Karena kamu next level. Go to the next level. Beranjak ke tempat. Jadi masalah itu jadi stepping stone. Masalah itu jadi batu lompatan. Untuk apa? Untuk tahu sampai sejauh mana rasa percayamu kepada Tuhan. Makanya dikatakan hal itu dikatakannya untuk mencoba untuk menguji dia. Dan ternyata ada muridnya yang ternyata imannya masih cetek ya saudara ya. Karena kenapa? Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Nah, ada berapa banyak kita yang begini? Tiap kali ada masalah, pilih bertahan atau lari. Ya. Bertahan atau bersungut-sungut. Mengucap syukur atau bersungut-sungut. Berdoa minta Tuhan, Tuhan angkat, hindarkan aku dari segala masalah. Atau begitu? Ya. Ini loh saudara. Jadi masalah itu tidak selalu buruk. Saya seringkali mendefinisikan kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih ingat. Masalah itu seperti sebuah hadiah yang indah yang di-wrapping, dibungkus oleh kertas jelek. Betul kan? Misalnya mungkin kertas koran bekas. Ya, atau kertas yang sudah tidak terpakai. Nah, kertas-kertas itu, gambaran itu adalah berkat itu bisa dibungkus dengan penderitaan, sakit penyakit, kesulitan ekonomi, pertengkaran-pertengkaran. Nah, ketika saudara dan saya sudah mundur, Anda mau saudara dapat berkatnya enggak? Tidak akan. Tapi yang saudara dan saya harus lakukan adalah hadapi. Buka satu demi satu. Penderitaan dibuka. Sakit penyakit dibuka. Konflik dibuka. Semua dibuka. Dan di tengah-tengah bungkusan kesulitan itu ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini saudara sedang bergumul tentang sesuatu, ya, terlepas dari saudara bikin salah loh, ya, karena masalah itu muncul karena banyak persoalan. Bisa karena saya dan saudara salah, ya, tapi salah pun Tuhan izinkan masalah terjadi supaya terjadi pertobatan. Ya harus kita hadapi. Apalagi ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan mengalami sesuatu bukan karena salahmu. Bukan karena kamu berbuat curang. Bukan karena kamu nyontek. Bukan karena kamu bertindak keliru. Bukan. Tapi memang ada situasi kondisi yang saudara mau tidak mau, siap tidak siap, terima tidak terima. Masalah itu bisa datang dengan sendirinya. Nah, mau hadapi enggak? Ya.
Mau hadapi enggak atau mau berdoa, Tuhan hindarkan aku dari masalah ini. Ya. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara lari, nanti akan lihat poin berikutnya. Saudara enggak next level. Saya punya satu lagu yang ikonik, pujian yang ikonik. Saya bilang kenapa ikonik, karena kalau Bapak Ibu masih ingat, ada yang suka nonton film Titanic? Masih ingat film Titanic? Masih ya? Itu film yang cukup fenomenal pada zamannya ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, sorry. Saya akan putarkan lagu ini, kenapa? Karena lagu ini ikonik. Sebetulnya sebelum ini dipakai sebagai salah satu soundtrack di dalam film Titanic, ini lagu sebenarnya sudah terkenal banget. Terutama buat Bapak Ibu yang berlatar belakang gereja, tak sebutin ya, maaf ya, GPIB, ya, Gereja Presbyterian Indonesia Barat, kalau salah betul ya, Cak ya, GPIB ya, loh, tak tahu orang Makassar, dan atau GKJ. Ini kalau tidak salah ada di dalam Kidung Jemaat nomor 401. Ya mungkin kalau Bapak Ibu Saudara pernah beribadah di gereja-gereja itu Anda tahu. Ya lagu ini ikonik karena kenapa? Karena lagu ini dinyanyikan atau dimainkan pada waktu kapal Titanic tenggelam. Bentar. Familiar dengan lagu ini? Yanja pasti tahu. Atau karena terlalu ngerok kamu sampai tidak ngerti lagu ini? Kenapa Leo? Pak Heni? Bu Heni? Makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun salibnya. Saya tidak terlalu hafal, kecilkan dikit. Bapak Ibu tahu bahwa kata-kata dalam lagu ini dan pujian ini tuh luar biasa banget. Makanya dia masuk di dalam salah satu lagu abadi. Judul aslinya adalah Nearer My God to Thee, makin dekat Tuhan. Diciptakan oleh seorang wanita yang bernama Sarah Flower Adams yang lahir pada tahun 1805. Dia seorang penulis puisi, penulis prosa, penulis artikel, termasuk tulisan-tulisannya adalah membela hak asasi manusia. Dia seorang artis dari Inggris, anak seorang bapak yang bernama Benjamin Flowers, seorang jurnalis yang juga membela hak asasi manusia. Pasca dia menikah tahun 1834, rupanya dia tidak mampu lagi untuk melanjutkan karirnya sebagai artis. Kenapa? Karena ternyata dia didiagnosis mengalami yang namanya tuberkulosis, yang pada waktu itu belum ada obatnya. Dan mamanya dan adiknya meninggal dengan penyakit yang sama. Ketika penyakit itu menggerogoti dia dan dia hanya bisa terbaring di atas tempat tidur dalam kondisi yang lemah, dia tetap menulis puisi-puisi rohani
Dan Alkitab menjadi sumber inspirasi bagi dia untuk meneluskan apa yang dia rasakan di tengah-tengah penderitaan dia dan kesulitan dia menghadapi sakit penyakit itu. Jadi dia tidak pernah mundur ya Bapak Ibu Saudara. Dia justru semakin di dalam kelemahan, dia justru semakin banyak baca Alkitab sampai kemudian suatu hari dia baca Kejadian pasal 28 tentang tentang Yakub yang di dalam pelariannya dari Esau tertidur di padang dan Yakub bermimpi melihat surga. Dan dengan para malaikat yang naik dan turun. Dan kemudian dia terinspirasi dan dia membuat bait demi bait pujian ini. Tapi yang jadi persoalan adalah dia hanya sempat buat baitnya aja, dia hanya sempat buat liriknya. Dia belum sempat buat melodinya. 2 tahun kemudian ada seorang musician yang bernama Lowell Mason. Dan Lowell Mason menemukan lirik Nearer My God to Thee. Dia seorang musisi. Pada waktu dia pertama kali dia baca dan dia renungkan, susah banget melodi ini. Kira-kira melodinya itu apa? Karena kata-katanya tuh terlalu dalam. Jadi sebagai pemain musik pun dia merasa bahwa berat banget untuk membuat melodi dari makin dekat dengan Tuhan. Sampai kemudian suatu hari dalam waktu yang cukup rentang waktu yang cukup lama, dia terinspirasi. Dia katakan bahwa tidak tahu gimana caranya bisa tiba-tiba muncul inspirasi melodi demi melodi yang membuat dia pada akhirnya sampai hari ini seperti inilah lagunya. Dan dia katakan bahwa kata-kata di dalam lagu ini, kata-kata di dalam pujian ini adalah kata-kata yang memberikan harapan bagi orang yang sedang tidak punya harapan. Nyanyian ini menjadi tempat di mana orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak bisa berbuat apa-apa seperti Sarah Flower, dia sampai matinya, ya. Tapi dia bisa menciptakan sebuah nyanyian yang menginspirasi dunia. Saudara, yang saya mau sampaikan dari ini adalah masalah itu bukan untuk dihindari. Apalagi kalau itu salahmu. Masalah itu tidak selalu buruk. Memang mungkin mencekam, mungkin miris, seperti yang hari-hari ini ada di negara kita. Mungkin menakutkan. Trauma 1998 itu selalu terngiang-ngiang di telinga kita dan di mata kita. Tapi sekali lagi, semua diizinkan Tuhan. Untuk apa? Supaya kita semakin percaya. Supaya iman kita semakin mengenali siapa Tuhan kita. Karena bagi saya dan saudara, orang yang tidak suka masalah berarti saudara tidak benar-benar ngerti siapa Tuhan. Kalau sampai saudara takut dengan persoalan dan saudara menghindar, ya, itu saudara tidak kenal siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Nah makanya, dan kita tahu bahwa Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya apa? Sampai di mana tuh imanmu? Sampai di mana tuh pengenalanmu akan Allah?
Sampai di mana tuh pengharapanmu akan Tuhan? Itu maksud Tuhan. Jadi ada maksud dalam setiap masalah. Makanya tadi pujian bukan sebuah kebetulan ya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Nah, itulah makanya kenapa saya katakan masalah siapa takut? Ya bukan berarti saya bilang oh nek gitu kita cari masalah. Bukan. Saya juga kalau ditanya lebih senang punya masalah atau lebih senang enggak punya? Lebih senang enggak punya. Enggak menguras emosi. Enggak menguras air mata. Dan sebagainya. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah itu terjadi, Dia punya maksud. Untuk saya dan saudara ngalami yang namanya peningkatan. Untuk saudara dan saya ngalami yang namanya kebaikan. Dan disitulah imanmu terbukti. Jadi kalau kamu tidak mau meningkat, yo larilah dari masalahmu. Kamu tidak mau jadi orang hebat, yo hindari masalah itu. Jadilah orang yang underdog. Do you know underdog? Pecundang terhadap masalah. Larilah. Konflik dengan istri, lari. Minggat. Nah, bukan begitu saudara. Bukan begitu caranya. Hadapi. Itu akan membuat saudara semakin dewasa. Semakin mengenal satu dengan yang lain. Ada masalah dalam studi, hadapi. Ada masalah dalam pekerjaan, hadapi. Bukan dengan lari. Burnout, hadapi. Bukan kemudian saudara ambil waktu untuk resign. Enggak. Hadapi. Untuk menguji imanmu. Ya. Yang kedua, mengapa Tuhan mengizinkan kamu menghadapi masalah? Supaya apa? Kamu dan saya mengandalkan Tuhan. Ini loh, ya. Firman Tuhan bilang begini, seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. At least 5.000 laki-laki loh. Lagi nek 5 roti 2 ikan aku mbak Yanca iso jambak-jambakan saudara. Iya tidak? Saya sama Pak Yanca makan 5 roti 2 ikan bisa jambak-jambakan kami ini. Bisa rebutan. Lagi 5.000 Masuk akal enggak? Nggak masuk akal. Wong Filipus sudah bilang uang 200 dinar aja untuk beli roti orang mungkin ngasih makan orang sebanyak itu. Nggak ngatasi masalah. Ya. Makanya si Andreas bilang, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu? Ya toh? Dia udah ngakui. Nggak mungkin. Ya. Tapi yang luar biasa adalah dia tetap ngomong sama Tuhan Yesus, ya kan? Kadang-kadang kalau kita sudah bilang, enggak mungkin ini. Wis dah, diem. Betul ya? Kalau kita sudah merasa, aduh, masalahku terlalu besar. Persoalanku terlalu berat. Enggak ada yang bisa nolong ini. Saudara dan saya cuma bisa kunci kamar dan nangis. Enggak bisa berbuat apa-apa. Tapi enggak. Meskipun dia berkata apalah artinya, tapi dia menyampaikan kepada Tuhan, di sini
ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Ya. Dia sampaikan kepada Tuhan. Dan apa yang tindak lanjut dari Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudara, kadang kita itu selalu melihat apa yang kasat mata, betul ya? Melihat persoalan kita, lihat kondisi di depan kita, lihat ekonomi berat, lihat inflasi di mana-mana, lihat kekacauan, dan kita lihat dengan kasat mata. Dan kemudian apa? Logika kita main, betul ya? Logika kita main, akal kita main, dan kita mulai berkata, orang mungkin. Orang mungkin. Ya, dan that's it. Tahun 2027 saya menulis sebuah buku yang berjudul Welcome Miracle, Selamat Datang Mujizat. Dan di dalam buku itu saya mencoba untuk mencari orang-orang yang mengalami pertolongan Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Lalu Tuhan pertemukan saya dengan seorang pengusaha. Tapi kemudian pengusaha ini berkata, saya mau cerita tapi tolong ini tidak usah dituliskan. Dia karena permintaan orang itu, saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah kesaksian. Dia ceritakan beberapa tahun yang lalu dia itu ditipu oleh rekan kerjanya. Ini seorang pengusaha besar, saudara. Pengusaha stationery, salah satu provider, salah satu produsen kertas terbesar di Jawa Tengah. Ya, dia katakan, dan ini orang yang dia percaya. Cerita punya cerita, rekan kerjanya itu mengambil barang dari dia, kertas dan sebagainya. Ya, dan dengan tempo ya, bukan bayar di depan tapi dengan tempo. Lalu awalnya tidak ada masalah, 14 hari kerja dibayar awalnya. Nah, jadi kan tingkat kepercayaan makin tinggi kan, dan dia ngambil tidak dalam jumlah kecil loh, dalam jumlah besar. Dan kemudian dia katakan bahwa terus tapi makin lama temponya itu diperpanjang. Tadinya 2 minggu jadi 3 minggu, dari 3 minggu jadi 1 bulan. Kemudian barang belum dibayar, minta lagi. Nah, tapi dia katakan ya kepercayaan, saya percaya. Tapi beliau katakan yang kedua itu mungkin ada serakahnya. Ya, karena dia katakan ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan itu lewat firman Tuhan. Ya. Dia kasih sampai saudara tahu, hutang orang itu mencapai 80% modal yang dia punya. Oh, dahsyat loh saudara. Ini bukan perusahaan kecil loh. Ini perusahaan gede loh. 80%. Ya. Dan tahu-tahu orangnya menghilang. Duh. Dicari kemana-mana tidak ketemu saudara. Punya ilmu menghilang dia. Ya. Wah, dia katakan, aku langsung putus asa. Dan ada satu statementnya yang membuat saya agak terenyuh. Dia katakan, aku sampai mau bunuh diri.
Dia katakan, aku sampai mau bunuh diri. Tapi kemudian Tuhan tuh ingatkan, aku tuh masih punya istri dan anakku tuh masih kecil. Dan aku bunuh diri, mereka bagaimana? Lalu apa saudara yang dia lakukan? Dia katakan, tiap pagi jam 2 pagi, aku bangun dan aku baca firman Tuhan. Jam 2 pagi aku bangun, aku baca firman Tuhan. Sampai Tuhan tunjukkan kenapa aku dapat masalah ini. Dia katakan, keserakahan. Coba nih aku tidak serakah. Aku tidak akan mengalami masalah seberat ini. Ya. Jam 2 pagi aku bangun baca firman Tuhan. Jam 5 pagi aku doa pagi di gereja. Dan dia lakukan terus itu, dia cari Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan, dia betul-betul berserah penuh sama Tuhan. Sampai kemudian tahun 2003, saya nulis buku itu 2007-2008 ya. Dari mulai 2006. Ya. 2003 dia katakan, sedikit demi sedikit Tuhan tuh pulihkan keadaan saya. Dia katakan, uangku itu bisa balik 100%. Saya tanya, apakah yang utang tiba-tiba muncul? Enggak, sampai sekarang laib, enggak ada. Enggak ada, hidungnya aja enggak pernah ketok. Tapi Tuhan gantikan dengan cara Tuhan, dia memberkati saya dengan hal-hal yang lain. Dan sekarang dia jadi landlord, saudara. Tuan tanah. Nah ini. Seringkali ketika kita punya masalah, kita berpikir pendek. Betul ya? Seperti tadi orang tadi bilang, aku sampai terpikir mau bunuh diri. Karena 80% modal, 20% kok enggak mungkin aku mau meneruskan perusahaanku. Karena dia juga punya utang. Tapi yang luar biasa adalah hikmatnya yang lain berkata, cari Tuhan. Andalkan Tuhan. Datang sama Tuhan. Serahkan sama Tuhan. Dia yang akan kerjakan. Dia yang akan kerjakan. Saya ini bukan politisi, saudara, tapi saya juga mikir negoro kiki piye. Saya bukan politisi ya Pak Leo, Pak ini. Tapi saya juga gelisah. Tapi nek disuruh maju di depan kantor DPR, aku ya rawani. Apa yang bisa tak lakukan? Berdoa. Berdoa. Makanya tadi secara saya cuma diingatkan, saya ajak saudara berdoa. Karena kita tidak punya cara. Negara kita ini sakit. Dan kalau saya boleh gambarkan, sudah stadium 4 menuju stadium 5. Saya bilang, ya kalau ingat-ingat masa pilpres, nyek-nyekan dan sebagainya, saya ini seperti bully dengan pilihan saya. Tapi saya bilang begini, siapapun presidennya, negara ini tidak bisa dengan serta-merta pulih. Nah ini perlu kesatuan. Ini perlu campur tangan Tuhan. Nah kalau kita tahu ini perlu campur tangan Tuhan, kepada siapa kita datang? Ya Tuhan lah. Saya berdoa dalam nama Yesus. Tuhan kerjakan. Saya ingat banget pembimbing 2 saya almarhum Bapak Dr. Kris Marantika, pendiri Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia di Yogyakarta dan UKRIM. Ya. Itu beliau bilang begini. Beliau punya visi
satu. Dalam satu generasi ada satu gereja di satu desa. Dan saudara tahu, sekarang dari Sabang sampai Merauke bisa dibilang alumni kami itu tersebar. Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena semangat beliau selalu berkata begini kepada para mahasiswa. Waktu dia bilang, udahlah, enggak usah kamu bawa dalam doa pribadimu. Waktu kamu makan, selipkan doa. God, give me Indonesia one. That's it. Beliau mendorong kami cuma, enggak usah kamu punya waktu khusus. Pokoknya setiap kali kamu makan ingat tuh Tuhan. Kasih kami Indonesia satu. Dan itu yang saya katakan. Dari Sabang sampai Merauke. Sampai sekarang kami, para alumni, ingat dengan perkataan itu. Kenapa enggak datang sama Tuhan? Kamu enggak punya kekuatan. Mungkin kalau kamu punya kekuatan oke. Tapi you have no choice. Sometimes. Kadang kamu enggak punya pilihan. Nah, makanya ada ungkapan bilang, kalau kamu sudah tidak mampu angkat tangan, kalau kamu sudah tidak mampu turun tangan, angkatlah tanganmu. Izinkan Tuhan yang turun tangan. Jika kamu terlalu takut melihat ke depan, seringkali kita gitu ya. Tapi mundur ke belakang pun kita terluka. Apa yang kita harus lakukan? Lihatlah ke atas. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah gagal memberikan kita kekuatan. Amin. Andalkan Tuhan. Itu maksud Tuhan. Terakhir ya nih ya. Apa saudara? Melihat kemuliaan Tuhan. Ya, firman Tuhan bilang, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata, kumpulkan potongan-potongannya lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan dari kelima roti jelai dan yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami masalah dan engkau tidak lari, engkau tidak jadi pecundang, engkau hadapi, engkau andalkan Tuhan, bukan bisik-bisik iman. Ya, tahu toh maksudnya. Engkau akan diizinkan Tuhan lihat kedahsyatan Tuhan. Engkau akan diizinkan Tuhan lihat dia baik. Selama engkau enggak. Nah ini memang butuh waktu ya saudara ya. Sekali lagi, doa itu tidak selalu ya. Enggak langsung on the spot ketika kamu ngomong langsung turun dari surga. Enggak selalu. Ini yang saya bilang di Kingdom Training bahwa beda pada waktu kita baru percaya Yesus. Jawabannya itu langsung. Karena kenapa? Kamu masih anak-anak. Nek masih anak-anak, yo Tuhan kasih langsung. Enggak usah pakai mikir. Makanya, kok Tuhan bayar? Tapi setelah saudara dan saya dewasa dalam Tuhan, makin suwi jawabannya.
Kenapa? Loh, saudara sudah dewasa kok. Ya, ketika sudah dewasa yang Tuhan mau adalah proses dalam hidupmu. Supaya kamu semakin bertumbuh. Bukan lagi anak-anak. Bukan lagi kalau anak-anak minta, ma minta nyoh. Pa minta ini. Itu anak-anak. Tapi kalau engkau sudah dewasa dalam Tuhan, engkau minta sesuatu kepada orang tuamu akan berdoa. Kumpulin uang. Nah, itu logika kita memikirkan kebaikan Tuhan. Kenapa ada masalah terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Supaya kamu bisa melihat, Febe, Tuhan itu baik. Pak Bas, yang selalu bertanya Bu Krisna yang khotbah marahi saya deg-degan. Tuhan itu mengasihimu. Makanya dia izinkan kamu mengalami masalah. Supaya apa? Supaya mata saudara dan saya terbuka lebar-lebar. Bahwa dia lebih dari sanggup. Makanya jangan dikit-dikit ngeluh. Ya. Tapi ya juga jangan begini. Ketika saudara dan saya mengalami masalah. Gayanya gini, sik, berdoa sik ya. Berdoa. Terus berdoa gini, Tuhan, kira-kira sapa sing iso ngutangi aku ya? Itu namanya ora nganu. Aduh, Pak lebat. Namanya Pak Oscar muncul di depan mata saya. Ya. Ayo. Betul enggak? Ayo, jujur. Ketika kita berdoa, kita bukan berdoa dengan maksud mau mengandalkan Tuhan gayanya, bukan maksud untuk melihat kebaikan Tuhan, tapi kita sudah berpikir, Tuhan, siapa sing iso nolong aku? Makanya saya bilang, kalau saudara itu maunya semua serba buru-buru, kamu tidak akan pernah lihat kebaikan Tuhan. Kamu tidak akan pernah merasakan indahnya ditolong Tuhan. Betul tidak? Kenapa? Karena kamu selalu minta pertolongan di tempat yang lain. Kamu maunya selalu apa? Setiap jatuh langsung ada yang angkat. Setiap jatuh langsung ada yang angkat. Padahal ketika kamu tunggu, Tuhan kasih kamu kekuatan untuk kamu bangun sendiri. Dan tubuhmu menjadi lebih kuat. Betul ya? Izinkan Tuhan mendemonstrasikan kekuatannya. Saya bilang izinkan adalah bukan berarti dia tidak bisa tunjukkan, tapi kasih kesempatan buat Tuhan untuk mendemonstrasikan kuasanya di depan saudara dan saya. Sekali lagi, jangan pernah berdoa, walaupun saya katakan jangan pernah mencari masalah. Tapi jangan juga berdoa Tuhan lalukan, jangan. Tapi yang doa yang benar adalah Tuhan, ya, buat saya mampu menghadapi masalah ini. Amin. Amin. Ada yang berdoa begitu? Buat saya bisa ngadepi masalah ini. Buat saya bisa, Bu, Pak, Tuhan, ngadepi suami saya yang diingatkan berulang-ulang kali, tidak ingat-ingat. Dia kolesterol, asam urat, gula darah dan sebagainya. Ya toh, misalnya begitu. Mampukan saya untuk tetap sabar. Bisa enggak kita begitu? Atau kita pilih shortcut potong kompas berantem.
Ya. Ya ini orang yang anak-anak akan minta hindarkan. Betul ya Bu Siwi ya? Tapi orang dewasa dalam Tuhan akan berkata, Tuhan kuatkan saya. Kuatkan saya menghadapi. Buktinya kuat toh? Buktinya kuat toh Bu? Puluhan tahun bersama dengan Bapak dan anak-anak mengabdi bagi negara. Kuat kan? Izinkan Tuhan mendemonstrasikan kekuatannya di depan kita. Saya minta pemain masuk ke depan. Waktu Tuhan selalu yang terbaik, pasti. Walau kadang tidak mudah dimengerti. Melewati pencobaan dan sebagainya. Tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada teks. Terima kasih Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Ku percaya semua untuk kebaikanku. Yes. bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu Memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. katakan amin. Walau kadang tak mudah dimengerti, Yes. lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yang percaya bangkit berdiri, katakan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Terima kasih Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu Memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya. tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti Saya minta tolong terbaik. Pak Yance berdoa untuk firman Tuhan. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan waktu Waktu Tuhan pasti yang Amin. terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. katakan lewati cobaan. Lewati cobaan, Kami tetap percaya Tuhan. ku tetap percaya
apa yang kami nyanyikan, kami imani bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Mungkin hari ini kami sedang di dalam masalah Tuhan. Mungkin kami sedang bertanya-tanya kapan masalah ini akan berlalu. Tapi kami mengimani kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami mau mengikuti prosesmu Tuhan. Karena kami tahu kami bukan seorang anak-anak. Kami adalah orang-orang dewasa. Dewasa di dalam Tuhan yang mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan kalau Tuhan izinkan sampai hari ini masalah itu ada, Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjalani itu. Karena kami tahu satu hal, Tuhan pasti akan tolong kami. Ajar kami untuk terus mempunyai iman hari demi hari, iman yang terus bertambah-tambah dalam hidup kami. Iman yang tidak pernah pudar Tuhan, iman yang tidak pernah takut. Tapi lewat iman yang terus bertambah, kami juga akan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Mengandalkan Tuhan setiap saat. Dan pada akhirnya kami akan melihat Tuhan bekerja secara luar biasa. Apapun yang Bapak Ibu hari ini alami, yakin dan percayalah, tangan Tuhan itu akan selalu ada. Mungkin waktunya belum datang, mungkin waktu Tuhan itu belum saatnya. Tetaplah kuat, tetaplah beriman, dan tetaplah andalkan Tuhan. Karena waktu itu pasti akan datang. Pasti akan datang. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran-Mu. Terima kasih untuk teguran Tuhan. Dan terima kasih untuk jalan keluar yang Tuhan beri bagi kami. Kami mau menjadi orang-orang percaya yang akan terus bertumbuh di dalam Tuhan, yang akan terus naik di dalam Tuhan dan bukan turun. Akan terus Bapa lebih mengenal lagi Tuhan. Siapa Tuhan yang kami percayai dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu, Bu Dr. Krishna Wijaya yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pagi hari ini. Tuhan pakai hidup hamba-Mu, pakailah terus jadi terang dan garam. Pakailah terus jadi saluran berkat bagi banyak orang. Pakai terus hidupnya untuk menjadi perpanjangan suara Tuhan, tangan Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi banyak orang. Dan biarlah Tuhan memberkati dengan berkat yang terbaik, kesehatan, kekuatan, keberhasilan menjadi bagian hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami terima kebenaran itu pagi hari ini. Dan kami mau lakukan kebenaran itu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pada suatu hari, tim Cybermedia Semarang sedang kebingungan membuat rock news untuk bulan tersebut. Guys, ide untuk rock news bulan ini apa ya? Aku belum ada tuh. Kalau kamu ada gak? Aku juga belum tahu konsepnya kayak gimana. Opening rock news kayak gimana ya guys? Jadi tuh gini konsepnya. Shalom Maria Berajaan, senang menyambut kembali Bapak Ibu Saudara yang hadir di ibadah hari ini, baik secara onsite maupun secara online. Bagi yang baru pertama kali beribadah di GB Rock Semarang, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Dan berikut ada rock news minggu ini. Oh iya ya, tapi temanya mau dibuat gimana? Gimana kalau kita buat komedi?
Ayo KM, mari bergabung dengan komunitas-komunitas di gereja ini untuk saling mendukung, bertumbuh, dan membangun di dalam Tuhan. Kayaknya nggak cocok deh. Ada ide lain nggak guys? Gimana kalau kita buat musikal? Let's get to know the character of Christ even more at Kingdom Training every third Wednesday of the month. Terlalu heboh nggak sih? Gimana kalau kemerdekaan? Ini kan bulan Agustus. Mari bersama-sama kita berdoa bagi bangsa, negara, kota, terlebih lagi mari kita dukung pergerakan GBI Rock Semarang dan apa saja yang menjadi kerinduan Tuhan melalui gereja kita. Merdeka! Ini oke sih. Tapi coba kita dengar yang lain dulu ya. Gimana kalau kita buat kayak iklan, guys? We help you to fulfill your destiny. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melayani Tuhan bersama di tempat ini, jangan lewatkan kesempatan yang Tuhan berikan dan segera hubungi contact person berikut ini. Ini juga bisa sih, tapi coba kita perdalam lagi ya. By the way, endingnya Rock News gimana sih? Sekian Rock News untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Stay healthy, stay faithful, and God bless you. Lah kok gelap? Lah ini Rock News-nya kan udah jadi. Sangat diberkati pada pagi hari ini, saudara, amin. Kembali kita diingatkan bahwa masalah bukan untuk dihindari, tapi untuk kita hadapi. Masalah itu tidak selalu buruk, semua Tuhan izinkan supaya kita semakin percaya, dan iman kita semakin mengenali siapa Tuhan kita. Amin, saudara. Sebelum saya menyampaikan pengumumannya, saya mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir di tempat ini, boleh lambaikan tangannya. Ada? Ada? Oh iya. Di depannya Pak Sayudi. Ya, selamat datang, selamat bergabung. We are glad you are home. Bagi Bapak Ibu, jika belum memiliki tempat yang tetap, kami mengundang kembali untuk hadir di tempat ini minggu depan beribadah bersama kami jam 9 di tempat ini. Oke. Selanjutnya, pengumuman mengenai Rockman dan MWM Service. Hari Rabu 3 September jam 7 malam di tempat ini dengan pembicara yaitu Pastor Monica. Jadi bagi Bapak Ibu dan para Bapak Ibu, jika mau hari Rabu, jika tidak memiliki kegiatan, bisa mengikuti ibadah ini, Rockman dan MWN Service jam 17 di gereja kita. Selanjutnya, untuk minggu depan, kita akan dilayani kembali oleh Pak Pastor Roy Cahyadi jam jam 7 malam di tempat ini untuk MWM. Kemudian untuk Kingdom Celebration minggu depan akan dilayani oleh Pak Pastor Roy Cahyadi di tempat ini juga dan dibarengi oleh Rocket Service dan juga Rocky Service. Untuk Rocky ada di lantai 1 jam 9 pagi. Selanjutnya untuk informasi mengenai persembahan, kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama bisa menggunakan amplop putih yang sudah tersedia di belakang dan bisa memasukkan kembali ke kotak yang ada, dan juga bisa menggunakan QR code yang sudah disediakan di banner belakang dan juga di belakang tempat duduk Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa untuk disertakan oleh kode unik. Yang pertama 01 untuk perpuluhan, 03 untuk persembahan umum, dan 05 untuk pembangunan. Sekian untuk informasi yang bisa saya sampaikan.
Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan mulai doa untuk persembahan dan selanjutnya akan ditutup doa oleh Pak Pastor. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kami sangat terberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kalau kami boleh diingatkan untuk tidak menghindari setiap masalah yang ada, tapi kami percaya Tuhan setiap masalah yang kami hadapi itu semua hanya untuk menajamkan setiap iman kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi juga kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berapapun persembahan yang kami berikan Tuhan, biarkan ini ya Tuhan hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk memberi dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar setiap persembahan yang kami berikan bisa berguna untuk pembangunan gereja-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sungguh kami sangat diberkati pada pagi hari ini Tuhan. Satu pesan dari Tuhan yang boleh kami tangkap bersama, supaya kami tetap menjaga hati, pikiran, dan iman kami tetap sehat ketika kami harus menghadapi proses. Dengan tetap mengandalkan Tuhan, percaya penuh, berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan punya cara, bahwa Tuhan punya waktu bagi kami untuk menolong. Terima kasih Tuhan, kami sangat diberkati Tuhan. Dan kami izinkan firman-Mu menguasai hidup kami, memimpin hidup kami. Dan kami akan melihat kuasa Tuhan yang ajaib dinyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga sepakat berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami bersama Jemima putrinya yang saat ini tidak bersama kami, dimanapun hamba-Mu berada. Tangan kasih Tuhan selalu menjaga melindungi hamba-Mu. Dan Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan yang baru. Dan Tuhan kumpulkan kembali di Semarang Tuhan, sehingga kami bisa kembali di dalam ibadah yang selanjutnya bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan kalau saatnya kami akan meninggalkan tempat ini, kembali pulang ke rumah kami, kembali dalam aktivitas dan kesibukan kami. Tuhan, kami arahkan hati dan tangan kami kepadamu ya Bapa. Mari saudara yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Percaya dan andalkan Tuhan. Tuhan berdaulat atas setiap waktu kita. Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Tuhan punya banyak cara untuk menolong kita. Dia bahkan lebih dari cukup. Dia bahkan lebih dari bisa. Karena itu mari, biarlah kita terus mengandalkan Tuhan. Dengan otoritas-Mu Tuhan, hamba mohonkan berkat untuk setiap tangan yang terbuka kepadamu. Dan kiranya Tuhan sendiri yang mengulurkan tangannya memberkati setiap kami. Ketika kami mengangkat tangan, maka Tuhan yang mengulurkan tangannya buat kami. Pertolongan Tuhan ada buat setiap kita. Sesulit apapun persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, sesulit apapun yang bangsa kita hadapi saat ini, percaya bahwa Tuhan berdaulat. Tuhan sanggup untuk menolong, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima kasih kebaikan Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami,
menjagai kami, bahkan lewat persekutuan dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin kami berjalan di dalam kekudusan, berjalan di dalam setiap rencana Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendak Bapa itu tergenapi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami terima kekuatan, kasih karunia, damai sejahtera, anugerah pertolongan Tuhan atas kami semuanya. Kami terima dengan iman. Mari setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.